mengawali sambil membahas pertanyaan Kak Jenwik ya, bahwa yang bertanya pedangnya panjang di dada sang SP begitu deh. Kalau di dada sang SP menika di konten yang kemarin itu adalah rudeng dan tombak baru pelinting ya, bukan pedang. Tombak itu enggak, kepala tombak ya sekian karena mata tombaknya, sedangkan yang pedang itu berada di jari sang pilihan menika. Nanti mungkin setahu saya itu misalkan tandanya itu kan di jarinya yang isi pedang sirullah itu kan, misalkan di sini ada tandanya bulan sabit gitu ya, dipencet gitu gitu kayak nightmare gitu loh, film keluar isinya macam itu menurut saya. Sedangkan saya saat ini tertarik membahas tentang kebakaran di LA. Menurut kacamata saya nggih, spiritual Jawa. Bagi yang spiritual lain atau kacamata agama, atau dimohon tidak usah marah-marah saya nggih. Kalau panjenengan marah-marah memaksakan pandangan panjenengan atau spiritual Anda, berarti jenengan bukan spiritual. Dan kalau berdasarkan agama Anda ngeyel begitu, berarti agama jenengan nggak benar, perlu diperbaiki. Atau diri Anda bukan agama yang nggak benar, diri Anda perlu diperbaiki, dan Anda bukan spiritual. Karena spiritual itu tidak mengeyeli orang lain. Ya, saya hanya menghimbau jangan mengeyeli orang lain, biar Anda tidak menjadi tumbal atau pengganti para ksatria yang akan ditumbalkan menika. Okay. Nah, kembali ke kebakaran di LA, menurut saya itu adalah sebagai seorang spiritual Jawa, itu tidak lepas dari kisah tentang Rahwana. Rahwana itu kan rojone buto ya. Sedangkan di dunia ini negara besar adalah paling besar adalah USA. Saya anggap itu buto begitu. Dan kenapa kebakarannya di sana? Itu adalah wangsit alam, tanda dari alam agar kita kok bisa gitu, jangan dikaitkan dengan bahwa karena menghina ini, karena dia menghina agama ini, Tuhannya ini. Bukan, kalau mereka menghina Tuhan itu ya menghina Tuhannya mereka sendiri. Kalau dihubung-hubungkan dengan Gaza Palestina, ya wallahu alam, tidak melulu, karena seluruh dunia ini banyak manusia, banyak negaranya, kan nggih, banyak, semua menganggap diri mereka masing-masing benar. Nah, jika Anda sah memandang itu dari spiritual Anda, saya juga sah memandang dari segi spiritual saya. Jangan maksa-maksa orang, yeah. Kalau nggak setuju, mending out saya saja dari channel saya gitu, nggak usah kebanyakan bicara atau berdalil di channel saya, nggih. Saya nggak butuh, saya hanya butuh orang-orang yang berjiwa besar, ya mau diajak berbicara, menghargai orang lain, saling menghargai, begitu loh.
bukan melulu harus menerima diterapkan dari pikiran Anda begitu. Ya, kita sama-sama belajar, saling belajar dari hal kejadian. Kalau sekarang kejadian kebakarannya di LA, belum tentu tidak kejadian di kita. Contohnya kemarin di Jakarta juga, di Glodok juga terbakar. Dan bencana itu tidak hanya api, air, gempa bumi. Nah, saya sekarang membahas dari segi bagaimana kita menyelamatkan jika seandainya itu ada hasil perbuatan entitas dunia sebelah. Begini, untuk menyelamatkan itu misalkan santet atau apa, kita itu bisa menyelamatkan dari, kalau itu dari kerjaan entitas sebelah, setengah meter dari bumi itu. Ibu bumi ini sifatnya kan melindungi dia. Kita setengah meter di atas tanah, kita akan selamat dari hawa-hawa gaib itu. Karena selain manusia tidak akan tahan menyentuh tanah 1,5 meter, karena mereka tidak tahan dengan gaya gravitasi yang ada di bumi ini. Makhluk hidup di bumi ini keistimewaannya adalah itu, yang lain tidak bisa menyentuh. Jadi kalau kita misal ada apa-apa mengenai hubungannya dengan hal gaib, kita tidak tiarap aja berada di bawah 1,5 meter dari atas, kita dekat dengan bumi, kita selamat kok, insya Allah. Misalkan kita tidur, makanya kenapa saya pernah ritual tidur di belakang pintu yang disuruh 100.000 hari. Saya sebenarnya melakukannya hampir 2.000 ya. Karena menurut saya kalau terputus itu harus mengulangi dari awal. Jadi saya 1.000 hari itu tidak terputus tidur dari di atas tanah nggih. Mangatan sederek saya mungkin dianggap jangan kok, kesannya terlalu sombong. Rahayu.